Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini di pertemuan yang sangat mulia, di majelis yang mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan hadis yang pertama, dan saya sampaikan kepada jamaah semuanya, baik yang di sini maupun yang di rumahnya masing-masing yang mengikuti kajian kita, bahwa beda antara kajian dengan pengajian secara umum gitu. Kalau kajian atau taklim seperti ini jauh lebih, satu hadis bisa beberapa pertemuan ya, karena ada hak ilmu yang semuanya harus tersampaikan sehingga terasa ijazul Quran, ijazul hadis ya, bahwa kemujizatan Al-Quran atau kemujizatan hadis, sehingga terasa kalau Al-Quran itu Allah berfirman tidak sekedar berfirman, tapi di dalamnya mengandung hikmah pelajaran yang begitu luas. Kalau kita renang seakan-akan renang di samudra yang sangat luas. Begitu pula ketika kita menyelami satu hadis saja, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah dalam satu malam, beliau ini berkunjung silaturahim ya. Kemudian beliau tidur di rumah salah satu muridnya namanya Imam Ahmad. Jadi di antara 4 imam madhab ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini salah satu di antara muridnya. Beliau dikunjungi oleh Imam Asy-Syafi'i, tidur di rumahnya. Kemudian setelah itu Imam Asy-Syafi'i selama satu malam itu, karena orang berilmu, sehingga meninggalkan atau atharul khair, meninggalkan sesuatu yang baik ya, sehingga menjadi pelajaran bagi tuan rumah Imam Ahmad. Padahal kita tidak ragu Imam Ahmad itu juga ulama hadis ya. Beliau orang yang salih, kedatangan gurunya. Semalam itu satu murid putranya Imam Ahmad, beliau bertanya-tanya ya. Ada 3 pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Imam Asy-Syafi'i di pagi harinya setelah sholat subuh itu, tapi sungkan ya, karena orang besar. Imam Syafi'i itu orang besar, sangat disegani. Akhirnya lewat bapaknya Imam Ahmad, "Pak, tolong sampaikan kepada Imam Syafi'i, ada 3 pertanyaan, tolong nanti disampaikan." Satu, hanya disampaikan oleh Imam Ahmad. "Tuan, ada 3 pertanyaan selama Anda di sini dari malam sampai pagi," katanya. Satu, anak saya ini bertanya bahwa beliau menyiapkan tempat wudhu ya, ember di dekat tempat tidur engkau, tapi kok tidak berkurang. Maknanya kok tidak berwudhu, masa ulama besar tidak berwudhu ketika sholat subuh ya. Itu. Kemudian kenapa itu bisa terjadi? Yang kedua, ketika dikasih makanan, saking bungahnya, bahagianya kedatangan orang besar, itu satu orang tamu imam besar Imam Syafi'i dikasih menunya sampai jatah untuk 5 orang. Tapi kok habis? Masa katanya ulama besar makannya kok banyak sekali gitu. Nah, ini pertanyaan ya kedua gitu. Aneh, ada apa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa katanya ulama besar kok tidak tidur gitu. Padahal Nabi saja itu menyampaikan kepada para sahabat sebagaimana ya, Abu Darda diingatkan oleh sahabat dekatnya, dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi ya. Apa? Inna li'ainaika haqqo, sungguh kedua mata ini punya hak untuk istirahat. Bukankah wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya,
Allah jadikan dalam surat An-Naba malam itu tempat untuk istirahat, sedangkan siang ma'asya untuk mencari ma'isyah kehidupan. Taib, kata Imam Syafi'i, kalau orang yang berilmu segala sesuatunya itu berjalan dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i, saya katanya di malam hari kemudian saya tidak tidur dan saya tidak batal. Jadi ketika subuh itu menggunakan wudhu yang saya gunakan ketika sholat isya, tidak batal. Yang kedua, kenapa semalaman tidak tidur? Padahal ada hak untuk istirahat. Saya tersibukkan dengan hadis. Ada satu riwayat kata Imam Syafi'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari masjid itu nggak langsung ke rumahnya karena bertemu dengan Umair, salah seorang umatnya yang masih kecil, masih di bawah umur, ya, belum baligh, belum mumayyiz. Dia menangis karena burung pipitnya mati. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau berdiri tegap tapi sepadan dengan Umair, ya, menghibur umatnya yang belum baligh dalam urusan kecil, tapi perhatiannya kepada umat begitu besar. Sehingga Nabi bertanya, ma fa'ala bin Nughair, wahai Umair, ya Umair, ma fa'ala bin Nughair, wahai Umair, apa yang engkau sibukkan, engkau perbuat dengan Nughair. Nughair itu adalah burung pipit, ya, burung yang kecil gitu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, matan Nughair, pantasnya anak kecil gitu, dengan bermanja-manja melebihi kepada orang tuanya. Jadi dari hadis itu aku tersibukkan tidak bisa tidur, sehingga dari satu hadis itu melahirkan 40 kesimpulan. Coba, hadisnya pendek, urusan kecil, yang dihadapinya juga urusan kecil, dan yang menghadapinya adalah salah satu umatnya yang belum baligh. Tapi kenapa, kata Imam Syafi'i, begitu perhatiannya Rasulullah kepada umatnya yang belum baligh dalam urusan biasa? Berarti Nabi Muhammad ini bukan sekedar orang biasa, benar-benar pantas kalau jadi seorang Rasul. Umat yang belum baligh saja diperhatikan, apalagi yang sudah taklif, sudah baligh, mendapatkan perintah melaksanakan syariat, jauh lebih diperhatikan. Melahirkan 40 kesimpulan, Pak. Itu baru dari satu hadis. Semalam tersibukkan dengan itu. Kalau kita semalam tidak tidur, tersibukkan, Pak. Ya? Luar biasa, Masya Allah, ya. Yang ketiga, kenapa jatah 5 orang dihabiskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Kata beliau, selama hidup saya tidak pernah makan sebanyak itu, tapi karena kamu Imam Ahmad yang menyajikannya, aku tidak ragu kalau makanan dan minuman yang kau sajikan ini adalah minuman yang halalan thayyibah. Luar biasa, Masya Allah. Ya, jadi saking halalnya, jadi teragu, habek gitu. Masya Allah. Ya, mau pikir asam urat kalau sudah halalan thayyibah. Nah, itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya berbeda dengan tabligh. Tabligh itu pengajian yang bersifat umum, ya. Itu bisa 1 jam 2 jam itu, ya, kesana kemari gitu, ya, ngasih contoh kesana kemari. Kadang tidak, pembicara itu kadang tidak fokus satu pembahasan itu kesana kemari. Berbeda dengan ta'lim, ya. Ta'lim itu satu hadis sampai, ya, terasa, oh begitu luasnya. Baru nanti terasa memang benar. Kalau surat Al-Kahfi surat 18 ayat yang ke-109 itu terasa gitu, ya. Terasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan samudra dijadikan sebuah tinta untuk menjelaskan, ngaebrehkeun, ngaeceskeun ilmu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah sabda Nabi, itu maka tintanya yang akan habis, tapi ilmu Allahnya tidak akan pernah habis. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun didatangkan lagi
tinta semisal lautan yang sudah terpakai tadi, habis lagi tintanya, habis lagi, ilmunya tidak pernah habis-habisnya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, saya merasakan Pak waktu SD, Bapak juga ya, waktu sekolah agama baheula mah gitunya. SD jam 7 pulang jam 10, nanti ada kloter kedua jam 10 pulang jam 2, kalau dulu begitu SD ya. Berangkat pakai sepatu, pulang dijingjing sepatu lewat sawah-sawah, nanti sorenya, nah habis asar itu ngaji. Kalau di kampung ngaji dari habis asar sampai nanti maghrib, nyambung lagi isya, pulang-pulang itu jam 9 jam 10, sebab petak umpet dulu, biasa itu ya, di kampung begitu dulu ya. Yang diajari apa? Toharoh ya, berwudu ya. Pelajaran tentang berwudu, tafadhol. Itu SD berwudu, nanti pas masuk SMP berwudu lagi, SMA diulang lagi urusan fikih tentang berwudu, sampai kemarin ya sekitar 15 apa 10 tahun yang lalu ya. Enggak, 16 tahun yang lalu ya, itu saya 2 bulan belajar Fathul Bari dengan Syekh Musaid Basir Ali As-Sudani, orang Sudan. Itu dari pagi jam habis subuh sampai sore, sampai malam, kadang jam 2, jam 1, kadang jam 11 sudah selesai. Itu gurunya kuat, syekhnya, tapi muridnya ustadz kebanyakan ya. Itu yang nggak kuat ya. Tapi Masya Allah, dibahas toharoh baru di awal-awal, seakan-akan kita baru mendapatkan ilmu baru. Padahal hadis yang dipelajari ketika SD, SMP sama hadisnya. Artinya satu hadis disampaikan oleh sekian para ulama itu melahirkan ilmu yang baru ya. Oh ternyata ada yang kurang ini, oh ternyata ada yang kurang ini. Masalah wudhu saja itu kan suruh praktek satu-satu Pak. Banyak direktur pesantren yang hadir waktu itu, karena dibatasi cuma 60 orang kalau tidak salah waktu itu ya. Nah salah satunya saya waktu itu suruh wudhu, dinilai oleh Syekh Musaid Basir Ali nggak ada yang benar wudhunya, padahal kan sudah bertahun-tahun belajar kemudian mempraktekannya ya. Tidak benar atau salah wudhunya bukan berarti tidak sah sholatnya, tapi ada hal yang ada hal yang kurang sempurna dalam wudhunya gitu ya. Masya Allah, suruh praktek, salah. Ketika dijelaskan oleh beliau, Masya Allah, kita dapat ilmu yang baru, Masya Allah. Sampai saya waktu itu baru dapat kalau di dalam riwayat Bukhari itu sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika wudhu, beliau dibuka kelopak matanya ya, kemudian air dimasukkan ke kelopak matanya ya. Kenapa? Beliau menjawab, setan itu ya nyala langkrung, you understand, nyala langkrung ya, bisa nyala langkrung ya, dia menginap di sini sehingga ketika sholat tidak jarang kita temukan ada orang yang agak ngantuk ya, itu bisa saja matanya dikuasai oleh setan. Akhirnya wudhunya begini ya, memaksimalkan ikhtiar untuk menghadirkan kehusuan dalam sholat, itu ada riwayatnya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh sahabat itu atharus sahabah, itu bagian dari syariat karena ada lisensi dari Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku, kata Nabi, dan mengikuti kebiasaan baik ibadahnya khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah dengan erat, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya peganglah ya, jadikanlah itu sebuah prinsip. Nah, itu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dapat lagi ilmu gitu ya. Masya Allah. Taib. Jamaah rahimakumullah, maka bersabarlah, satu hadis bisa beberapa kali pertemuan. Taib. Sekarang kita masuk pada kitab Al-Wafi, masih hadis yang pertama, masih dalam seputar niat. Ayo ikhwah rahimakumullah,
Ittafaqal ulama. Ya, ini kaitan masuk pada fikihnya tentang niat. Para ulama sepakat ala annal a'mala as-sadirah minal mukallafin al-mu'minin. Sesungguhnya amal yang dilahirkan dilakukan oleh orang-orang mukmin. Mukallaf ini orang yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan syariat. La tasiru mu'tabiratan syar'an, tidak akan melahirkan sebuah pelajaran ya, secara syar'i. Siapapun orang mukmin kalau melakukan sebuah amal, bahkan wala yutarattabu tsawabu ala fi'liha illa binniyah. Ini pentingnya niat. Dan tidak dikategorikan dalam melaksanakan amal itu mendapatkan pahala, tidak. Illa binniyah, kecuali niatnya benar. Ya. Maka setiap mengerjakan amalan ibadah apapun, yang namanya niat itu harus. Ya. Itu salah satu di antara syarat dalam ibadah. Nah, nanti kalimat selanjutnya harus diperhatikan karena ada hal yang kalau kita tidak jeli salah dalam memahami. Ya, kaitan dengan talaffuz bin niat, melafadzkan niat ketika mau sholat, saum dan yang lainnya. Ya. Wan niyatu fil ibadah al maqsudah. Niat di dalam ibadah yang dimaksud adalah kas sholati wal haji was saum, seperti sholat, haji, saum, umroh dan yang lainnya. Ruknun min arkaniha, itu termasuk rukun di antara rukun-rukun dalam ibadah. Fala tasihhu illa biha, maka semuanya amal ibadah, haji, sholat, ya, kemudian saum dan ibadah-ibadah mahdoh yang lainnya itu tidak sah kecuali harus ada niat. Jadi niat ini syarat dalam ibadah, ya. Wa amma ma kana wasilatan kal wudu'i wal ghusli faqala al hanafiyatu hiya syartu kamali fiha. Adapun ya, pelengkap salat dilengkapi dengan wudu, ya. Kemudian kita mau sholat ternyata punya junub, maka harus mandi besar. Ya. Nah, seperti sholat harus ada wudhu. Sholat adalah kewajiban ibadah yang mahdoh. Kemudian tidak sah sholatnya kalau tidak berwudhu. Nah, wudhu ini kata para ulama Hanafiyah adalah syartu kamaliha, adalah syarat sempurnanya ibadah sholat dengan wudhu. Karena ada kaidah, masih ingat kaidahnya? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jangan lupa bismillah dulu, ya. Kaidah umumnya dalam usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini syarat sempurnanya ibadah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu tidak dikatakan segala sesuatu berupa perkara yang wajib itu tidak dikatakan sempurna illa bihi, kecuali ya dengan adanya sesuatu. Fahuwa wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Ini sholat, ya. Sholat ini wajib. Tidak bisa sempurna sholat ini kalau tidak dilengkapi dengan yang namanya wudhu, ya. Maka wudhu ini juga statusnya menjadi wajib, ya. Kemudian waktu niyah wa mahalluha. Jadi kita sepakat kalau niat ini dalam hati, saya mau sholat duhur 4 rakaat. Dalam hati itu ketika kata imam sawu sufufakum, luruskan, rapatkan, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena menyempurnakan, merapatkan saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Ketika itu teh ulah malaweng, kita nih mau sholat apa harus jelas, mau sholat duhur apa sholat asar,
ya. Makanya salah kalau orang baru masuk masjid langsung belum siap-siap hatinya, masih melangkah. Sering kita temukan begini, Pak. Ini saf ya, ini kiblat. Allahu Akbar. Itu kalau ditanya kamu nih sholat apa, harus jelas. Nah di sini harus adanya niat ya. Buat apa cepet-cepet dan bukan pacuan kuda ya. Sampai tenang dulu, tenangkan hati dan pikiran. Nah dalam hati atau ya nanti kita bahas tentang melafadzkannya. Nah menghadirkan hati, menghadirkan niat dalam hati itu penting ya. Dalam hati itu saya mau sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Tek dalam hati baru Allahu Akbar. Nah, kalau tidak menghadirkan niat itu tidak melahirkan pahala. Karena ini syarat dalam ibadah ya. Baik. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Waktun niyah wa mahalluha. Waktun niyah awalul ibadah. Kapan waktunya menetapkan niat dalam hati itu kapan? Ketika ibadah itu. Ya, di sini disebutkan yaitu ketika awal ibadah. Ya. Katakbiratil ihram bis salati wal ihram bil haji awil umrah. Ya. Amma saumu fatakfi an-niyatu qablahu li asri muraqabatil fajri. Nah, seperti kapan waktunya niat ketika ibadah ya. Kalau sholat fi awalil ibadah. Kapan awal ibadah itu? Ketika kita hendak takbiratul ihram ya. Dalam hati ya. Ini hadirkan mau sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, isya atau kita mau sholat maghrib, harus jelas ya. Misalkan maghrib, tek dalam hati ini saya mau sholat maghrib 3 rakaat, sudah gitu ya. Kemudian Allahu Akbar, karena harus jelas ya, harus jelas. Nah, ini syarat dalam ibadah ya. Kapan? Ketika hendak takbiratul ihram, bukan ketika wudhu, bukan ketika di perjalanan, tidak. Ketika hendak takbiratul ihram. Nah, di sini kemudian ada kalimat ya, begitu juga ketika haji ataupun umroh. Nah, kalau ketika haji ataupun umroh yaitu ketika ngambil mikot ya, ngambil mikot. Contoh kalau dari arah Madinah, ngambil mikotnya dari mana? Dari Bi'ru Ali. Orang Indonesia bilang Bir Ali. Itu di masjidnya yang sumber milik sumber air milik Ali bin Abi Thalib, disebut Bi'ru Ali. Nah, ambil di situ. Biasanya bersih heula, mau mandi, kemudian ganti kain ihram, tapi tidak wajib dan gak ada sunnahnya untuk mandi di situ ya. Hanya bersih-bersih saja, memaksimalkan mungkin ya, kukunya belum bersihkan ya, ataupun ada hal yang kotor di situ. Bersihkan dulu, ganti kain ihram. Kemudian tidak ada sunnah untuk sholat 2 rakaat di situ ya. Tidak disunahkan karena mau umroh atau mau haji kita sholat 2 rakaat di Bir Ali, tidak. Ganti saja. Setelah itu biasanya di atas bis ya. Di atas bis. Nah, di situ kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan ya. Harus jelas, saya ini ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk ibadah umroh ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jelas gitu. Kita nih mau sholat, mau apa, sholatnya sholat apa harus jelas. Setelah itu, nah di sini kita dapat ilmu. Wa mahallun niyyati al-qalbu. Fala yustaratu talaffudu biha. Nah, ini ya. Dan ingat kata beliau Syekh Mustafa Bugo ya, di sini dijelaskan bahwa tempat niat itu adalah di dalam hati ya. Fala yustaratu talaffuz biha, tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat ya. Jadi menghadirkan niat ini, kita mau apa, sholatnya sholat apa, berapa rakaat di dalam hati, itu syarat ibadah, harus. Cuma apakah dilafadzkan ataupun tidak, itu bahwa melafadzkannya tidak disyaratkan.
melafatkannya. Walakin yustahabbu liyusa'idal lisanu al-qalba. Nah, di garis bawah ini ilmu, ya, jangan salah memahami, karena ada yang ekstrim, ya. Ada yang ekstrim, wah itu salah, tidak salah, ya. Cuma harus paham seperti begini, salah memahami. Orang ada yang bermakmum dengar kalau imamnya langsung dalam telinganya dia ketika dia dengar langsung alhamdulillahi rabbil alamin, tidak mengeraskan bismillahnya. Akhirnya dia simpulkan aing mah ngamakmum kasih eta, dah salah si eta mah imam teh kunaon? Karena dia tidak bismillah bahasanya. Tidak bismillah. Padahal saya meyakini kalau bismillah itu ayat 1 dari 7 ayat surat Al-Fatihah. Sedangkan kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sekarang kalau langsung alhamdulillahi rabbil alamin, berarti dia cuma 6 ayat. Dia nggak sah solatnya. Saya mau sholat sendiri. Ini namanya ekstrim tapi tidak terarah, tidak terkontrol, tidak terkendali karena tidak didasari dengan disiplin ilmu. Ya. Harusnya kalau dia dikaji, oh ternyata membaca bismillah ketika sholat, baca Al-Fatihah, bahwa bismillah itu sepakat para ulama kalau bismillah itu ayat 1 dan wajib dibaca. Yang jadi persoalan itu adalah dikeraskan dan tidaknya. Nah, begitu juga sama dalam urusan talafud bin niat. Menghadirkan hati, menghadirkan niat dalam hati ketika akan ibadah, contohnya sholat, itu adalah syarat sahnya dalam ibadah. Adapun melafadzkan ataupun tidak, nah ini kalimatnya di sini tidak disyaratkan untuk melafadzkan kalimat niat yang ada di dalam hati, tidak disyaratkan, ya. Karena muaranya niat itu dalam hati, bukan di lisan. Walakin yustahabbu. Nah, ini sebagian pendapat. Akan tetapi dianjurkan. Kalau dianjurkan itu bukan syarat, bukan. Ya, ya kalau mau ya silahkan, mau enggak ya silahkan, itu namanya anjuran. Ya, beda dengan sunnah. Ada sunnah, ada mustahab. Ya, mustahab itu dianjurkan. Kalau sunnah itu memang dicontohkan, berbeda. Ya. Nah, liyusa'idal lisanu al-qalba. Sebagian ulama Syafi'iyah itu menganjurkan untuk melafadzkan niat dengan lisan. Kenapa? Untuk membantu hati, ya. Lisan ini membantu hati, meyakinkan kalau sholat ini sholat apa, begitu. Nah, kemudian alastihdoriha, ya. Ini lisan ketika melafadzkan isi hati, niat, ya, untuk menghadirkan, menguatkan hati, ini sholatnya mau sholat apa. Dan saya sampaikan ada satu kisah, ya, ada satu kisah bahwa 4 imam madhab, ya, 1 Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada yang berpendapat harus melafadzkan niat ketika ibadah. Tapi Syafi'iyah berbeda dengan Asy-Syafi'i, ya. Kalau Asy-Syafi'i itu Imam Syafi'i, kalau Syafi'iyah itu pengikut madhab Syafi'i, berbeda, ya. Nah, jadi tidak selalu yang bermadhab mengikuti Imam Syafi'i kemudian dalam beberapa cabang itu sama dengan Imam Syafi'i, tidak, ya. Ternyata yang pernah saya baca, ya, mudah-mudahan benar kisahnya, ada salah satu di antara pengikutnya Imam Syafi'i, namanya Syekh Abdullah Al-Qusairi. Beliau ini salah, ya, dan suatu hal yang wajar, ya, salah dalam memahami perkataan gurunya, perkataan Imam Syafi'i dalam urusan ini. Ketika Imam Syafi'i menjelaskan tentang haji dan umroh, ya, kata Imam Syafi'i itu, dan saum, ya, kata beliau kurang lebih kalimatnya begini. Antum juga perhatikan, ya, itu kalau salah dalam memahami bahasanya bisa tersilaukan kita juga, ya. Saum itu, ya,
tidak sama seperti sholat yang diawali dengan dzikir. Coba ya, kalimatnya begitu. Saum itu tidak sama seperti sholat yang diawali dengan dzikir. Akhirnya kalimat dzikir ini ya itu ditafsirkan oleh Abdullah Al-Qusairi bahwa dzikir di situ adalah talafud bin niat. Jadi kalau dijelaskan saum itu tidak sama seperti sholat yang diawali dengan melafalkan niat. Nah, itu persepsi beliau ya. Padahal yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i bahwa saum itu tidak sama seperti sholat yang diawali dengan dzikir. Sekarang saya tanya, salah satu di antara kalimat dzikir itu apa saja? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang dimaksud Imam Syafi'i itu dzikir di situ Allahu akbar. Ya. Saum itu tidak sama seperti sholat yang diawali dengan Allahu akbar, itu maksud Imam Syafi'i. You understand? Paham? Oke? Paham tuh ya. Nah, di situ makanya tidak menjadi syarat ya melafadzkan niat ketika hendak ibadah itu, tapi itu dianjurkan saja, membantu lisan ini, membantu hati untuk menghadirkan maksud dari ibadah itu. Itu pun sebagian pendapat. Bisa dipahami ya. Nah, kalau bahasanya seperti ini, kita tidak mencela, tidak merendahkan pendapat itu sendiri, tapi dengan adanya pendapat seperti itu, kita harus punya pendirian. Nah, taib. Jangan salah memahami ya. Ayo ikhwah rahimakumullah. Coba kita lihat ya dalam persoalan niat. Satu, dibuka surat At-Taubah ayat yang ke-105. Surat sabaraha At-Taubah? Surat 8. Baik. Nah, dibuka ya, surat 9 At-Taubah ayat 105. Ini spesial, tidak akan lama, sebentar saja, karena ada undangan khusus ya kepada pecinta kuda Fisabilillah Indonesia untuk bisa hadir. Minta Pak Bupati untuk bisa hadir minimal 20-30 ekor kuda katanya. Di Sabilulungan ada festival olahraga tradisional hari ini sama besok gitu. Jadi 6:30 harus sudah di sana. Nah, nanti sebentar saja menambahi. Taib, dilihat surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini ayat rahasia tentang niat ya. Baik, dilihat i'jazul Qur'annya di sini supaya kita bertambah yakin kalau urusan niat itu muaranya di dalam hati. Dengan itulah kita masalah fikihnya masuk ya. Tidak wajib atau syarat untuk dilafadzkan niat itu karena Allah Maha tahu dengan keadaan hati kita, tapi meniatkan sebelum ibadah itu menjadi syarat ya. Sedangkan melafadzkannya tidak termasuk syarat dalam ibadah. Yang kedua, dalam urusan akidahnya, bahwa rahasia hati itu bisa mengguncang aras ya, sehingga tidak perlu kita mengharapkan penilaian manusia. Nah, inilah ayatnya. Wa qul i'malu, saya geserkan sedikit supaya ada jeda. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun
wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Intinya di awal kalimat ya. Dan katakanlah olehmu Muhammad kepada umatmu. Nah ini kul, ingatkan disiplin ilmunya. Kalau kul ini setiap ayat yang diawali dengan kul itu persoalan yang serius, masalah prinsip, masalah akidah. Wakul, dan katakanlah oleh Muhammad kepada umatmu. Apa yang harus disampaikan? Rasul sampaikan kepada umatnya, sampai juga kepada kita. Apa kalimatnya? I'malu. Kalau dipisahkan ya. Tapi kalau antum baca hadis, baca ayat, wa qul i'malu. Ya, kalau dipisahkan wa qul i'malu. Diwasol. Wa qul i'malu. Dan katakanlah olehmu Muhammad, i'malu, beramalah kalian semua wahai umat Islam, beramalah kalian semua dengan sebagus amal, seikhlas amal. Fasayaro, ya, maka Allah akan melihat, menilai. Siapa yang akan melihat, akan menilai? Allah. Melihat, menilai apa? Kualitas amalakum, amal kalian. Wa rasuluhu, dan begitu juga rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berfirman Allah kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, orang-orang beriman, para sahabat, itu nabinya masih ada. Maka subjeknya disebutkan wa rasuluhu wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Nah, saya menyampaikan begini. Coba lihat ijazul Qur'annya ya. Ada nilai tauhidnya luar biasa. Kita suruh beramal sebagus amal, ya, seikhlas amal. Sebagus amal itu sesuai dengan contoh Nabi. Seikhlas amal itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kualitas amal. Fasayarallahu amalakum. Perhatikan. Ini dari ro'a yaro, ya. Ro'a yaro, ro'a past tense, yaro continuous tense, ro'a fi'il madi, yaro fi'il mudhari. Ya, ini fi'il mudhari continuous tense. Sa ini menunjukkan akan, ya, akan. Nah, sa ini. Fa juga tambahan yang artinya adalah kemudian. Artinya kalau continuous tense fi'il mudhari terus menerus, tidak ada batasan, ya. Karena apa? Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Al-Muhyi. Setelah itu subjeknya atau fa'il dalam bahasa nahwu, ya. Amalakum ini tandanya fathah maf'ul, ya. Maf'ul itu adalah objek, ya. Maf'ul. Kemudian ini yaro berarti apa? Predikat, ya, predikat, kata kerjanya, ya, atau fiilnya, fiil, fa'il, maf'ul. Kemudian di sini juga wa rasuluhu, tandanya ini juga fa'il, ya, subjek. Ini juga tandanya dhammah, berarti ini juga fa'il, subjek. Subjeknya ada 3, 1, 2, 3. Tapi objeknya didahulukan setelah subjek yang pertama, objeknya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan subjek kedua, subjek ketiga. Kenapa tidak begini? Wa qul malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun amalakum. Mestinya begitu, subjek, 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 kemudian objek, ya. Disinilah ada rahasia kalau Allah itu berfirman tidak sekedar berfirman, tapi mengandung tarbiyah. Beramalah kalian semua wahai umat Islam dengan sebagus amal sesuai dengan contoh Nabi dan seikhlas amal lillahi ta'ala. Nah, kalau sudah lillahi ta'ala, fasayarallahu amalakum. Allah selamanya akan melihat, memperhatikan kualitas amal kalian.
baru Rasulnya Muhammad SAW, wal mu'minun, dan orang beriman. Nah, kenapa subjek yang pertama, setelah itu objek, tidak subjek baru objek? Ini jawabannya. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Nabi Muhammad ini makhluk, meskipun seorang rasul, tapi beliau ini bashar, manusia, ada masa meninggalnya. Orang mukmin ketika ayat ini turun, maksudnya para sahabat, mereka pernah hidup bersama Rasul, tapi mereka juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul dan orang mukmin menilainya itu ketika mereka masih hidup. Setelah wafat, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yaro continuous tense, selamanya sampai terjadinya hari kiamat, Allah akan menilai, memperhatikan kualitas amal kalian. Begitu hikmah dibalik ayat ini. Makanya jamaah rahimakumullah, tidak usah ya mengharapkan penilaian manusia. Manusia itu terbatas penilaiannya, ada hidup, ada masa matinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak pernah mati, sehingga amal sekecil apapun, bahkan amalan hati yang kita bahas tentang niat, yang tidak bisa manusia menilainya, Allah itu maha tahu. Nah, disitulah pentingnya kita all out, ya, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada rahasia besar kalau seseorang itu dalam setiap amal ibadah apapun, ya, mahdoh, ghairu mahdoh, terlebih yang mahdoh, itu ketika sudah lillahi ta'ala, ikhlas, ya, orang mau ngomong apapun itu tidak menjadi sebuah mizan, timbangan, tapi lillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan efek besar positif bagi orang yang lillah. Salah satu contohnya, ya, coba dilihat di dalam surat Al-Fath, surat yang ke-48 kah? 48 Al-Fath, ya. 48, coba kita cek, pilih lepas. Betul kan? Ya, 48. Ayat 18 19. Al-Fath. Al-Fath itu artinya kemenangan. Ataupun kemarin sudah lewat 17 Agustus, ya. Kemerdekaan, arti dari Al-Fath itu. Sampai ada yang tanya lucu, Ustadz, kalau 17 Agustusan itu tanggal berapa? Udah disebutkan sama dia. Nanya. Taib, ya. Sudah ketemu? Laqad radiya. Siapa? Allahu. Kepada siapa? Anil mu'minina. Radiya fi dengan radiyaan itu berbeda, ya. Laqad radiya, sungguh benar-benar telah ridho. Siapa? Allahu, Allah. Kepada siapa? Anil mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Kapan Allah ridho? Idh yubayi'unaka, ketika mereka orang-orang mukmin. Ketika ayat ini turun, orang mukmin di sini siapa? Para sahabat, ya. Idh yubayi'unaka, ketika mereka berbaiat, menyatakan janji setia kepadamu Muhammad, yang disebut dengan baiatur ridwan, ya. Janji setia penuh dengan ridho. Tahtas syajarah, di mana? Di bawah pohon. Salah satu di antara isi baiatur ridwan itu, alla nanfira minal ghazawat wa in kutilna. Kita tidak akan kabur dari peperangan sehingga sampai terbunuh. Tidak mau pergi dari medan laga. Karena ketulusannya di dalam berbaiat, ya, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, fa'alima, maka Allah mengetahui ma fi qulubihim, kualitas kejujuran, kemurnian hatinya, ya, ma fi qulubihim, kemurnian, kejujuran yang ada dalam hatinya. Tadi niat untuk berjihadnya lillahi taala. Allah tahu kualitas niat yang ada dalam hati mereka. Maka setelah itu Allah berikan 3, ya, athar atau samarun niyah,
al-mukhlisah ya. Buah dari niat yang ikhlas. Satu, fa'anzala, maka Allah turunkan as-sakinata, rasa tenang, sakinah di dalam hati mereka, alaihim ya, pada diri mereka. Jadi ketika menghadapi musuh sebesar apapun itu, kalau sudah lillahi ta'ala Pak, nggak ada namanya ragu, takut, nggak ada. Allah berikan keberanian yang penuh karena hatinya apa? Tenang ya, hatinya tenang. Kalau saya dulu waktu belajar kungfu butong pei ya, dulu itu kalau disparingkan kan sepekan sekali, tidak ditimbang. Kalau di pesantren nggak ditimbang yang tinggi, diukur tingginya, berat badannya, enggak. Justru sengaja sama ustadz itu di lapang luas ya, ada kakak kelas, adik kelas semua, sini kamu ya, yang kecil pendek itu nggak suruh nunjuk ya, ditunjuk sama ustadz, kamu lawannya sama itu tingginya beda jauh. Itu besar, kamu mau jadi orang, mau jadi apa, kata ustadznya. Ya saya mau jadi orang baik. Harus menghadapi, kamu orang, itu juga orang, masalah menang dan kalah itu bukan urusan ya. Akhirnya dimotivasi, jadi lillahi ta'ala kamu ya, harus yakin ya, kalau Allah itu akan mendatangkan kemenangan sepadan dengan ketenangan hatimu. Kalau kamu hatinya tenang ya, maka kamu akan bisa menguasai kelemahan mereka gitu. Akhirnya maju ya, disparingkan itu tidak sedikit Pak ya, dia yang kecil bisa mengalahkan yang besar, jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Kan dalam surat Al-Anfal begitu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Itu urusannya dengan keikhlasan tadi ya. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah, karena awal jihadnya itu lillahi ta'ala, sebagaimana dalam ayat ini Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Nah, kemarin ada lomba panahan dengan Pak Camat Ciwidey gitu ya. Itu yang biasa latihan tiap hari ya, dia kalah. Saya nggak pernah latihan panah ya, udah lama nggak latihan. Saya juara 2 Pak kemarin. Nggak sombong, hanya cerita saja gitu. Sampai Ustur Ganjar Mengganjar kan tiap hari latihan kalah sama saya itu ya. Sampai Pak Bobi itu beliau intel polisi dari Bekasi, kan ikut lomba dengan saya. Dia juara 1, saya juara 2-nya ya. Karena diakumulasikan, saya ikut panahannya, terus beliau dan yang lainnya renang, berkuda ikut ya. Saya pulang duluan karena kuda kabur di sini, jadi pulang dulu ya, malam-malam jam setengah 11 ya. Nah jadi hadiah diakumulasikan 3 unit kegiatan ya. Nah ada yang tanya, Ustaz kenapa jarang, nggak pernah latihan tapi bisa juara, katanya juara kedua. Rahasianya tuh apa? Tenang ya. Antum yang biasa tiap hari meleset itu karena apa? Pikirannya ingin menang itu masalah ya. Jadi kalau pas tanding pikirannya saya menang, akhirnya pas ke depan itu yang dipikirkan menangnya bukan mainnya. Nah itu masalah secara psikologi. Jadi kalau sparring lihat itu besar, kalah sudah itu ya. Jadi kalau pas mau panahan juga menang ya. Kalau pikirannya menang pasti kalah itu. Tapi kalau pikirannya Bismillahi Allahul Haq, pokoknya saya akan menampilkan yang terbaik, bukan masalah menangnya, itu bonus, masalah menang pasti menang orang itu ya. Nah coba pas saya sampaikan, iya Ustaz ya, saya memang tadi kalah, kata Ustur sama Ganjar, saya pikirannya menang, akhirnya betul kalah ya. Karena nggak tenang hatinya kalau pikirannya menang. Itu rahasia hati itu kadang begitu ya. Makanya ngait ke Allah ketika pertama kali kan sunnahnya Bismillahi Allahul Hak ya, sebelum melepaskan anak panah itu. Nah, urusan menang itu bonus sebenarnya, bukan yang diutamakan. Justru yang paling utama adalah mengharap ridho, mengharap kemudahan kepada Allah, ngait gitu ke Allah ya. Wa asabahum fathan qaribah, dan ya, Allah berikan pahala kepada mereka fathan qaribah, yaitu kemenangan yang waktunya sangat dekat ya.
Jadi kalau orang itu ikhlas ketika dia berperang dalam ayat ini, lillahi ta'ala, Allah ridho, ya. Allah berikan kemenangan itu begitu cepat Allah berikan, ya. Yang ketiga, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan Allah berikan ghanimah atau harta rampasan hasil dari jihad itu yang sangat banyak, ya'khudunaha, yang kemudian mereka ambil. Wa kana Allahu azizan hakima. Adapun Allah satu-satunya zat azizan yang maha perkasa, maha gagah, hakiman lagi maha bijaksana. Nah, itu rahasia tentang keikhlasan. Makanya nggak usah melihat menoleh ke kanan ke kiri, ya. Tapi lihatlah, tumpahkan all out hati ini lillahi ta'ala. Urusan-urusan yang lainnya, kemenangan, kemudahan dan yang lainnya Allah akan hadirkan, ya. Taib. Jamaah rahimakumullah, itu saja sementara yang dapat kita sampaikan. Pertemuan yang akan datang masih ada kalimat terakhir untuk pertemuan yang akan datang, masih membahas hadis ini, karena ada kalimat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi bla 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 sampai terakhir. Nanti harus tahu apa yang disebut dengan hijrah yang benar yang dipahami oleh para ulama hadis dan ulama-ulama yang lainnya. Baik, itu saja yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.